Ada 3 laporan yang harus dimiliki pebisnis apotek. Ini laporan, itu pertama laba rugi, kedua neraca, ketiga cash flow. Next. Tidak perlu pakai materi ya, saya bahas 2 hal ya, 2 hal ilmu keuangan yang harus Anda pegang. Apotek Anda harus sehat secara uang cashnya dan sehat secara keuntungannya. Maka sehat secara cash itu adalah apa? Uang cash dengan hutang dagang maksimal perbandingannya 1:3. Dengan catatan hutang dagang jatuh tempo jatuh tempo pelunasannya 1 bulan. Itu kalau uang cash dengan hutang dagang 1:3 itu masih aman. Kalau uang cash dengan hutang dagangnya lebih dari itu, biasanya yang terjadi adalah omsetnya makin naik, uang cashnya nggak ada. Itu ya, omsetnya makin naik, uang cashnya nggak ada gitu. 1:10, wah udah panik itu, udah panik pasti gitu. Nah, kemudian yang kedua, sehat secara net profit. Ya, net profit minimal 10%. 10-15% itu retail tuh. Ya. Next, Mas Aidil. Itu, maka laporan keuangan itu yang pertama. Nah, yang teman-teman pegang, yang teman-teman harus pahami itu adalah uang cash, piutang, persediaan dagang, dan hutang dagang. Ini harus Anda jaga. Cash dengan hutang dagang maksimal 1:3. Cash dengan piutang maksimal 2:1 atau 2:0,5. Itu yang harus Anda pahami. Ya. Ya. Kemudian persediaan barang dengan omset harus maksimal 1:1 atau 1:80%. Omsetnya 1, persediaannya 0,8. Kalau 1:1 atau lebih dari itu biasanya barang mau ED, banyak barang mau dead stock. Ini penting nih, ya, penting banget. Maka sebenarnya perbandingannya hanyalah itu saja, itu ya. Next, nih kita laporan keuangan cash flow nih. Ini kalau net profitnya back. Nah, owner tak minta kalau pelanggan-pelanggan omset dan persediaan 1:0,8%, 0,8 Pak Dalu. Omset 100 juta maka persediaannya paling enggak 80 juta, 90 juta gitu. Omset 200 juta persediaannya 100 berapa? 70 itu sekitar itulah Pak. Itu ya. 80% dari omset persediaan itu. Back Mas, back. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu.
juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Di neraca, di laba rugi. Nah, perhatikan teman-teman, perhatikan laporan laba rugi ini. Perhatikan, dia memiliki keuntungan berapa sih ini? 116 juta. Keuntungannya 116 juta. Maka pertanyaannya adalah keuntungannya bisa diambil atau tidak? Maka jawabannya itu ada di laporan cash flow. Jawabannya ada di laporan cash flow. Nih, kalau total OCF-nya itu sama, sebanding atau lebih dari net profit, maka uangnya bisa diambil karena uang net profitnya, laba bersihnya ada di dalam bentuk uang cash. Tapi bisa jadi nanti net profitnya 100 juta, OCF-nya itu adalah uang yang masuk lebih banyak daripada yang uang keluar. OCF itu uang masuk, selisih uang masuk dan uang keluar OCF itu. Nah, total OCF-nya ini kalau net profitnya 100 juta kok net OCF-nya 50 juta, maka uang net profitnya itu 50 juta jadi uang cash, 50 juta sisanya bisa jadi piutang, bisa jadi persediaan, atau bisa jadi peralatan. Itu ya. OCF singkatan dari operational cash flow. Nah, OCF singkatan dari operational cash flow. Itu sama aja dengan selisih uang yang masuk dengan uang yang keluar akibat jual beli. Tuh. Nah, teman-teman para pelanggan platform biasanya saya ajari tuh pada banyak pertanyaan, Pak, net profitnya itu bisa diambil nggak? Saya pertanyaannya pertama adalah sudah stock opnam belum? Udah, stock opnam. Valid ya stock opnamnya? Udah. Berarti kita lihat laporan cash flow-nya. Oh, OCF-nya net profitnya 100. OCF-nya minus 50 juta. Nggak bisa diambil, Bu. Loh, kenapa? Karena net profitnya itu tidak berupa dalam bentuk uang cash, tapi berupa dalam bentuk piutang atau persediaan atau peralatan. Nah, ini analisa laporan, beberapa analisa laporan, kemudian saran bisnis. Nah, ini beberapa contoh analisa laporan dan saran bisnisnya kita adakan di private owner sharing-nya. Next. Nah, ini laporan-laporan pertumbuhan omset, contoh laporannya ya. Laporan salah satu klien kami dari bulan ke bulan. Next. Nah, ini platformnya ya, ini tadi platform kita tadi ya. Next. Nah, ini contoh laporan keuangannya, kita kirim masing-masing, sama seperti platform tadi, gitu. Next.